biar kita nggak diskusi seperti anak-anak, Bang. Jadi Anda harus bisa bedakan, Bang. Kalau bayangkan, Bang, montir tukang bengkel, dua orang tukang bengkel membahas struktur jantung manusia, akan kacau, Bang. Kenapa? Karena kedua orang awam membahas hal yang tidak diketahui. Nah, sama, Bang. Saya sering melihat di media sosial ini, dua orang awam membahas agama. Makanya, Bang, itu akan jadi kacau diskusi itu. Makanya saya bilang begini, Bang. Ibadah itu sebenarnya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kata dasarnya itu adalah abada, abdu, hamba, penghambaan diri. Makanya, Bang, di dalam agama Islam, penghambaan diri itu begini. Ini penghambaan diri. Sedangkan di dalam agama Kristen, Bang, penghambaan diri itu bukan gerakan badan. Penghambaan diri itu adalah bentuk ketahlukan kita. Bentuk ketaatan kita kepada Bapa di surga. Kalau Bapa di surga memerintahkan, "Hai manusia, ikutilah anakku yang kuutus ini." Makanya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari surga berseru, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Jadi manusia disuruh mengikuti Yesus. Yang nyuruh siapa? Bapa di surga. Suruh ngikutin Yesus. Yesus bilang, ikutin. Maka kamu akan selamat. Begitu loh. Nah, masalahnya manusia lebih seneng ngikutin Adolf Hitler. Atau lebih seneng ngikutin Muhammad. Dan Tuhan yang, dalam tanda kutip, saya mohon maaf ya, Bang, ya, dan Tuhan yang dibuat atau dipromosikan oleh Muhammad. Muhammad itu tidak mempromosikan Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Muhammad itu mempromosikan Tuhan negeri Arab yang disembah oleh orang-orang Quraisy, leluhur-leluhur Muhammad. Gitu loh, Bang. Jadi jangan pikir, Bang, orang Islam itu menyembah Bapa di surga. Tidak. Orang Muslim itu tidak berbakti kepada Bapa di surga. Mereka berbakti kepada Tuhan negeri Arab yang disembah oleh nenek moyang Muhammad. Begitu. Makanya orang-orang Islam sekarang tuh tawaf mereka di Ka'bah itu. Itu ngikutin tradisi atau leluhur para nenek moyang Muhammad. Cuman dikit-dikit dipoles. Kalau dulu mereka tawaf telanjang, nah sekarang umat Muslim tawafnya pakai kain ihram. Kalau dulu mereka memutari banyak berhala, banyak jenis-jenis patung, nah sekarang tinggal satu, yaitu Hajarul Aswad. Gini, Bang, kalau abang betul-betul mau belajar, abang itu akan ngerti kok. Oh iya ya, kita ini sebenarnya disuruh ngikutin Yesus. Disuruh memuji, memuliakan Yesus. Disuruh taat, tunduk kepada Roh Kudus. Begitu. Makanya di dalam agama Islam, cuman taat aja tapi bukan menyembahnya. Gimana? Oke, Bang. Mana lebih penting, begini atau taat melakukan perintahnya? Mana yang lebih penting menurut Anda? Contoh, Bang. Contoh gini. Yang penting begini-begini ya. Habis itu nggak usah patuh sama dia. Kalau dibilang mencuri aja. Kalau dibilang jangan berzina, berzina aja, berzina. Yang penting kan gini. Yang penting begini kan masuk surga. Inilah, Bang, bedanya, Bang. Makanya, Bang, orang Islam itu memahami ibadah itu adalah dengan gerakan badan. Sementara kekristenan memahami ibadah dengan cara melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Yaitu sholat itu perintah juga, Pak Dis. Bang, saya sudah baca Al-Quran. Saya sudah bolak-balik Al-Quran. Nggak ada, Bang, di dalam Al-Quran itu pengertian sholat itu begini-begini, Bang. Coba, di Quran mana kalau sholat tuh begini? Nggak ada. Nggak ada ya, makanya kalian karang-karang sendiri, Bang. Makanya, Bang, di dalam Al-Quran itu ada perintah.
Kalau kamu punya pertanyaan, kalau kamu ada keraguan-raguan tentang apa maksud yang kami wahyukan kepadamu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh mengkonfirmasi, disuruh belajarnya itu ke pembaca kitab sebelumnya, yaitu pembaca Taurat dan pembaca Injil. Tetapi yang umat muslim lakukan, malah tanyanya kepada orang-orang itu, orang-orang Arab. Orang-orang Quraisy, orang-orang apa namanya? Siapa Bukhari? Bukhari itu orang Persia. Begitu, Bang. Makanya Islam yang Anda pahami itu sebenarnya bukan Islam yang sejatinya, Bang. Islam yang sejatinya itu aslinya, Bang, itu merujuk kepada ajaran-ajaran terdahulu, meneruskan. Bukan malah menggantinya dengan membuat ritual baru. Makanya, Bang, Muhammad sendiri pun itu disuruh, Bang, ikutilah milah Ibrahim. Mengikuti itu. Tetapi sayang seribu sayang, kalian membuat Ibrahim versi orang Persia. Saya harap Anda paham, Bang, dengan apa yang saya utarakan ini. Nggak paham. Nggak paham juga? Nggak. Aduh, berat. Berat, sulit. Setahu saya gini ya, Pak Edis ya. Setahu saya tadi itu adalah perintah. Kemudian caranya, bagaimananya, itu kan Nabi Muhammad yang mencontohkan. Gitu. Sholatlah seperti yang aku lakukan. Baik, saya tanggapi. Saya tanggapi, Bang, ya. Di dalam sebuah hadis ada kata-kata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Saya, Bang, sayalah orang yang paling ngerti Islam di bawah kolong langit ini. Oh, bagus itu. Tidak mungkin, saya katakan sekali lagi, tidak mungkin di bawah kolong langit ini ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Perhatikan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertama, hadis ini ngomongnya Muhammad tuh sama siapa? Karena ketika saya baca asbabul wurudnya hadis ini, saya baca asbabul nuzulnya, asbabul wurud kalau dalam hadis, ini nggak jelas, Bang. Dia lagi ngomong sama siapa? Kok tiba-tiba aja Muhammad ngomong, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertama, ini umpamanya hadis ini benar. Misalnya kita anggap aja lah Muhammad pernah ngomong begitu. Pertama, dia ngomong sama siapa? Apakah dia ngomong kepada orang yang berbahasa Arab? Apakah dia ngomong dengan orang asing? Kalau dia ngomong sama orang asing, Muhammad berbahasa apa ngomongnya? Makanya kalau dia ngomong sama orang asing, tidak pernah didapati Muhammad tuh bisa bahasa selain bahasa Arab. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar Muhammad ngomong dengan para sahabatnya. Nah, ketika dia berbicara dengan para sahabatnya, pastilah ini bukan ngomong bahasa. Maksudnya begini, karena umat muslim itu sudah berpikir kalau sholat tuh harus pakai bahasa Arab. Berarti ketika Muhammad memerintahkan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, bukan soal bahasanya, tetapi soal gerakan badannya. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Muhammad memerintahkan gerakan-gerakan sholat, pertanyaan saya, Bang, mengapa setiap mazhab berbeda satu sama lain? Ada mazhab misalnya Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Ada yang bilang, waktu baca Al-Fatihah, basmalahnya itu ada yang bilang dibaca. Ada yang bilang, basmalahnya itu tidak dibaca. Ada yang bilang dibaca tapi pelan. Terus, waktu takbiratul ihram, ada yang bilang di atas telinga. Ada yang bilang di depan begini. Terus waktu sodakop, ada yang bilang di sini, di dada begini.
Ada yang bilang di perut begini. Kalau di dada begini, Tuhannya lari. Kalau di perut begini, Tuhannya tidak lari. Atau bagaimana? Makanya bang, sholatnya Muhammad sendiri itu tidak jelas seperti apa. Makanya sekarang dibikinlah hadis lagi. Oh, Muhammad kadang-kadang sholat begini. Kadang-kadang sholat begini. Kadang-kadang takbiratul ihramnya begini. Kadang di sini. Ya berarti suka-suka lo aja lah. Kan gitu. Kalau memang seperti itu, kenapa antar mazhab masih terus ngeyel-ngeyelan? Kunut subuh. Coba, sampai sekarang nggak beres-beres. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Betul? Beda-beda kan? Jadi bang, itu semua bang, sebenarnya bang, semuanya itu sebenarnya itu karang-karangan para pengarang hadis. Seperti itu. Ya, kalau menurut saya itu benar semua. Yang salah itu yang nggak sholat. Iya, kita bukan masalah membahas sholat atau tidak sholatnya. Pertanyaannya Yang itu, salah nggak sholat. sebenarnya intinya begini bang. Sebenarnya sholat itu apa sih? Di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Bang, sholat itu di dalam Al-Quran itu adalah sebuah perbuatan mencegah perbuatan mungkar. Apakah kalau begini-begini itu mencegah perbuatan mungkar? Buktinya banyak begini-begini bang, tapi korup aja bang. Coba tanya koruptor-koruptor itu bang. Mereka begini-begini bang. Tapi itu tidak mencegah mereka untuk berbuat mungkar. Yang mencegah seseorang untuk berbuat mungkar adalah menjadikan Roh Kudus itu memerintah, berkuasa atas diri seseorang. Kalau Roh Tuhan menguasai seseorang, berkuasa atas seseorang, orang tersebut tidak akan melanggar perintah Tuhan. Tetapi kalau orang mau begini bang, mau 1000 kali Anda begini-begini bang, tidak mungkin Anda berkuasa mengalahkan iblis. Anda tetap bang, mata Anda akan hijau melihat duit. Begitu bang. Makanya bedanya Islam dan Kristen itu di situ. Tapi sholatnya nggak benar gitu. Bang, di dalam Al-Quran tidak ada bang, sholat itu adalah gerakan begini-begini, nggak ada bang. Memang nggak ada. Iya makanya itu yang kalian karang-karang sendiri. Gitu loh. Gini, ini pertanyaan penting ya. Ini sebenarnya satu indikasi bahwa sholat itu sebenarnya nggak seperti itu. Contoh, umat Muslim mengklaim sholatnya seperti Muhammad. Coba, Anda waktu sholat bang, Anda mengucapkan nggak tahiyat nggak? Tahiyat awal, tahiyat akhir, coba. Gimana bacaannya? At-tahiyatul mubarakatuh salatu wa taala. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita coba bang artikan dulu bang. Apa arti assalamu alayka ya ayuhan nabiyu? Selamat kepada seluruh para nabi. Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum? Assalamualaikum, Anda kan ada kumnya. Kalau assalamualaikum, kalau assalamualaikum, ya kepada nabi gitu, setahu saya gitu kan. Baik, gini bang. Kalau assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu, munya itu satu orang bang. Tapi kalau assalamualaikum, salam sejahtera kepadamu, munya itu banyak orang. Contoh, kalau Anda ngomong sama 5 orang, Anda harus ngomong assalamualaikum. Karena di situ ada 5 orang, lebih dari 1. Tapi kalau cuma 1 orang, maka Anda tidak boleh ngomong assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Ini sudah salah berjamaah bang. Umat Muslim kalau pamitan sama bapaknya, assalamualaikum. Padahal bapaknya sendirian, harusnya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Karena cuma 1 orang. Nah, ketika Anda mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi, itu artinya salam sejahtera kepadamu wahai nabi. Itu seperti itu.
Nah, pertanyaan saya, apakah Muhammad ketika sholat dia mengucapkan itu? Muhammad berkata, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Iya. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi. Dia bilang gitu. Kepada siapa dia bilang gitu? Ya pada Nabi kan banyak nabi-nabi. Terus waktu dia bersolawat, waktu dia bersolawat, dia bilang bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya. Betul? Muhammad yang mana lagi yang dimaksud dia? Ya, kalau orang Muslim kan sholatnya begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah kelimpahan atas Muhammad dan keluarganya. Maksudnya umat Muslim meminta kepada Allah supaya Allah melimpahkan kerahmatan kepada Muhammad dan keluarganya dia kan? Ya. Waktu Muhammad sholawat. Ya mau nyebut Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya dia gitu. Iya. Berat. Jadi Muhammad juga bilang ya. Jadi Muhammad juga bilang, ya Rasul salamu alaika ya. Berarti Muhammad sholatnya bersama. Enggak ada yang kayak gitu. Itu karya para ulama aja. Iya, makanya sebenarnya semuanya itu karya ulama, Bang. Semuanya itu sebenarnya, Bang. Jadi dari A sampai Z itu semuanya itu sebenarnya karya daripada ulama-ulama tersebut. Enggak, yang sholawat tadi, ya Robi Soli, itu hanya puji-pujian saja. Oke lah. Semua kembali kepada teman-teman kok. Jadi teman-teman, biar teman-teman tahu, beginilah orang-orang Muslim, teman-teman. Jadi banyak di antara mereka itu tidak tahu begitu. Tapi itu Bang ya, kalau Anda sholat, Anda itu sebenarnya berkomunikasi dengan Muhammad dan juga Allah. Setuju? Juga sama Allah lah. Loh, waktu Anda mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, salam kepadamu wahai Nabi, Anda lagi ngomong sama siapa itu? Ya sama Allah. Berarti Allah jadi Nabi ya? Bang, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Engkau di situ siapa? Nabi. Nah, berarti abang ngomong sama siapa? Sama Allah. Bang, salam kepadamu. Salam kepadamu. Bang, salam kepadamu. Waktu Anda ngomong assalamu alaika ya aba, bapak. Assalamu alaika ya umi. Anda ngomong sama bapak, sama ibu, betul? Ya kok disamakan dengan bapak gimana? Oke lah Bang, baiklah. Emang gimana? Emang apa salahnya kita tuh bersolawat pada Nabi Muhammad kan nggak masalah kita. Baik. Ini kan. Tidak ada. Gak Begini bang, tidak ada salahnya ketika orang Islam mengatakan orang Kristen di gereja memanggil-manggil, berdoa, menyebut-nyebut nama Yesus. Contoh bang, saya di gereja kami berseru-seru, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Datang orang Islam lewat, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Jangan berisik.
ketika kami di gereja memanggil-manggil berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Bagaimana dengan orang Muslim? Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Rasulullah, tung 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 tung. Ya Habibullah, tung 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 tung. Sebenarnya tahu nggak Bang? Maksud saya itu begini loh. Kenapa sih kita ini Bang ya? Kok standar ganda? Ketika kami memuliakan Yesus, memanggil-manggil Yesus, memuji-muji Yesus, kalian bilang itu musyrik, tidak boleh begitu. Sementara kalian melakukan hal yang sama kepada Muhammad. Gitu loh. Jadi itu yang saya maksudkan Bang. Itu yang Anda ucapkan tadi itu redaksinya ada SOP-nya dari Yesus. Kamu kalau mau memujiku kata-katanya ini loh itu. Kamu kalau menyembah aku kata-katanya ini loh. SOP-nya ada nggak? Baik, baik, baik. Ini lucu ini teman-teman ya. Jadi begini Bang. Memuji memuliakan Yesus itu adalah sesuatu yang ekspresional. Maksudnya ekspresional itu ini kata baru gini. Sesuatu yang diekspresikan dari dalam lubuk hati seseorang itu sendiri. Nggak ditentukan kata-katanya begini. Kamu katanya harus ngomong begini. Tapi di dalam agama Islam Bang, memang orang Islam menghayal bahwa kalau mau memuji Muhammad, kalau mau salawatan, bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, bacaannya ditentukan sama Muhammad. Halu Bang. Bang, itu semua karangannya para ulama. Nggak pernah Muhammad ngomong begitu, Bang. Ada kan tadi kan apa Yesus aku maksud saya ya kan sesuatu pelaksanaan itu kan ada teknisnya, ada SOP-nya itu kan tertulis. Misalnya kalau kita mau kalau dalam dunia kedokteran kalau kita mau menyuntik orang itu kan ada SOP-nya, satu yang bersiapkan ini bla 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 bla, cara kerjanya ini bla 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 bla. Itu kan suatu standar gitu kan. Iya. Dan tidak boleh berubah. Nah, kalau di Kristen ada nggak dalam itu kan? Baik. Di dalam Alkitab Bang, Tuhan Yesus berkata, penyembah benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka berbakti dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kata-katanya Bang, omongannya harus begini, harus begitu, enggak. Adapun yang seperti itu, pernah murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes, murid-murid daripada Yohanes. Abang kok kena pelanggaran Bang? Nggak tahu saya. Apa pelanggaran apa nih? Ada kelihatan nggak di situ Anda melakukan pelanggaran? Ada, nggak tahu saya. Kita kan lagi nyantai-nyantai, saya nggak apa-apa. Nampaknya TikTok membaca Anda sebagai orang yang tulalit Bang. Karena Yamin Al-Mersi mengandung ketulalitan sehingga membuat penonton pusing gitu. Loh, maksudnya kita kan diskusi. Iya, tapi Anda kena pelanggaran karena Anda terlalu tell me gitu. Telat mikir. Loh, bukan aku nggak ngerti apa yang kau omongkan tuh nggak ngerti gitu loh. Aku gimana alurnya tuh nggak ngerti gitu loh. Oke lah, nanti ini kita kena nih pembatasan. Jadi saya turunkan dulu ya. Oke lah, saya turunkan dulu. Ya, saya turunkan.